Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita berbicara tentang Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Kalau kita fahami dari ayat itu, pertama, manusia ini wajib membaca, wajib melihat, wajib memahami, wajib menghayati fenomena yang terjadi, baik fenomena Qur'aniyah maupun fenomena kauniyah, alam seperti gempa alam, angin ribut, ya. Nah, Qur'aniyah ini sudah tertulis, sudah diterangkan dalam Al-Quran, itu fenomena Qur'aniyah. Yang kedua, setiap aktivitas manusia itu berpangkal pada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai atribut penghambaan dan ketaatan pada Allah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang baik harus kita mulai dengan bacaan basmalah. Apa nalika ngaji, apa nalika nulis, apa nalika masak. Pokoke kabeh perkara sing apik ayo diawiti maca bismillah. Kullu amrin tibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akta. Saudara sekalian, kemudian objek dari surat Al-Alaq tadi, objek yang paling esensi dalam alam ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dari alam. Untuk mengenal fenomena Qur'aniyah atau kauniyah tadi itu harus bermodalkan ilmu pengetahuan. Nah, karena bermodalkan ilmu pengetahuan, menurut hukum usul fikih, kebutuhan manusia itu ada 3. Ada kebutuhan yang bersifat doruri, ada yang bersifat hajiat, ada yang bersifat taksiniyat. Mencari ilmu dengan pada lembaga formal sekarang sangat dibutuhkan. Segala-galanya butuh ijazah. Padahal wong pinter gak duwe ijazah ora apa-apa, kiai biyen gak ono sing duwe ijazah. Pintere hebat-hebat. Tapi orang sekarang harus punya ijazah. Dari panitia pilkada saya diminta ijazah kok. Apalagi kerja di pabrik dan terus. Oleh karena itu, saudara sekalian, anak-anak kita harus kita didik sedemikian rupa seperti yang didhawuhkan oleh Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Sekolah yang biyen karo saiki siji. Anak harus kita didik sedemikian rupa sampai ke perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya adalah untuk membekali anak kita supaya anak kita itu punya modal ilmu pengetahuan yang cukup. Saudara sekalian, tanpa ilmu pengetahuan yang cukup, saya kira orang sekarang ya sulit untuk akan hidup bersama dengan yang lain. Padahal yang dibutuhkan adalah kebahagiaan. Kata Imam Ghazali, orang hidup ini butuh 2 hal. Butuh senang, ya butuh tenang. Senang durung mesti tenang, tapi nek tenang pasti senang. Dalam bahasa umumnya kebahagiaan. Ya, kalau Pak Guru mengatakan senang itu contohnya gampangnya kayak nalika pacaran. Tapi nih kalau sudah munggah nanggone akad nikah, wis mulai bahagia. Ya, sudah barang tentu saudaraku sekalian, faktor pendukung utama orang mendapatkan kebahagiaan adalah takarrub ilallah. Faktor iman yang kita kembangkan sedemikian rupa. Sedangkan harta, kedudukan, wanita, semuanya itu hanya faktor pendamping. Oleh karena itu, kalian kalau mau cari jodoh jangan ngelirik dunyane tok. Ada salah satu ulama berpendapat, Utai'ah kalau nggak salah, walastu arus sa'adata jam amalin walakin atuqala ya sa'idu. Orang bahagia itu bukan faktor harta, tapi faktor iman dan takwa kepada Allah. Maka orang yang dianggap Allah paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Panggonane takwa ku ndok nikatarno hahuna. Wa asyara ila sadri salasa marra. Panggonan takwa ku ndok dodono ati. Dandani ati ku butuh waktu yang cukup panjang. Ane dandani kiwa tengene ati dodo sak menit iso. Anu luar Anas ini sak menit nek iso dandani kiwa tengene ati.
Wetenge dodol lho. Tapi nek dandani ati butuh waktu yang cukup bergaul dengan orang-orang yang sholihin. Sehingga gambarane wong sing kumpul wong sholihin iku kaya dening ibarate wong dodol minyak wangi. Gambarane wong sing gandeng renteng karo wong elek niku kaya dening gambarane kumpul karo tukang pandhe. Napa manfaate? Nek kumpul wong apik paling enggak kaya dening wong dodol lengok wangi, ya ketularan wangine. Kadang-kadang diteleti, kadang-kadang dhewek ya tuku. Akhirnya ya pakaian dhewek dadi wangi. Nggih. Tapi nek napa gambarane kaya dening tukang pandhe, ya kecipratan genine. Atau paling tidak kena ringeti. Itu gambaran. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhiyannahu hayatan thayyibah. Wong berbuat apik syaratnya beriman itu bakal diberi kehidupan yang bagus oleh Allah. Menurut Imam Al-Qurtubi, penafsirannya ayat itu ada 5. Yang pertama, orang tersebut akan diberi rezeki yang halalan thayyibah dan diterima dengan cara qanaah. Kita perlu punya sifat qanaah, nrimo ing pandum. Allah memberikan rezeki kepada kita, saudara kita enggak sama. Allah menguji pun tidak sama. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh Allah harus kita terima dengan rasa terima kasih. Ojo nelongso. Kabeh Gusti Allah sing wis ngatur, gitu. Yang kedua, dihiasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Yang ketiga adalah kita diberi akhlakul karimah, butuh akhlak sing apik. Albirru husnul khuluq. Ukuran apik elek itu dudu ukuran akal semata, tapi dari agama hadis Nabi, albirru husnul khuluq. Wal ismu dosa maka ka ala sadrika wa karita ala ayat toli'ah alaihin nas. Dosa gampangane nek didelok wong dhewek sungkan, dhewek mangkel. Contohnya sampean ngepek duwike ibune 5.000 ndak sah. Konangan adikne mesti mangkel. Khawatir engko kandha ibune. Kurang ajar ngono. Engko nek dikandhani ibune kowe dimangkeli. Kowe sungkan. Itu tanda dosa. Dadi karepot-repot dosa tagah iki. Nek kira-kira mbok lakoni karo wong kok rumangsa dosa ya iku perbuatan dosa sekecil apapun. Nih, oleh karena itu saya pernah dengar apa itu namanya ajaran dari Sunan Bonang kalau tidak salah, para wali melarang apa itu yang pertama adalah marang pangeran kudu cedhek, kudu akeh ibadahi. Kudu cedhek berarti kan akeh ibadahi, takarub ilallah. Nanti terjemahkan sendiri. Yang kedua, yen ana rezeki najan titik ojo ditolak. Piro ae kudu diterima. Yang ketiga, yen ana wadi ojo dibuka. Ojo diler-ler ngalor ngidul ngetan ngulon ojo. Malah ning iso nek kanca elek ya ayo ditutupi lah. Ojo tambah diler-ler. Nomor papat, yen ana wadon liya najan ayu ojo jedek-jedek. Nah ini makanya pacaran aja kebablasan lo ya. Pacaran kebablasan lu piye? Ya bocah saiki lak akeh sih pacaran lanang nekat akhirnya sing wedok hamil. Iya. Baru kayak ribut njaluk kawin. Sing lanang gak gelem mateni dan seterusnya. Persoalannya apa? Secara hukum bayi sing ndok weteng ki anake sapa? Engkan di bapak. Dia hanya ada hubungan dengan ibu yang melahirkan. Oleh karena itu sekali lagi kalau sampean ingin kawin nek wis rumong seneng palang matur nang gurune, matur nang wong tuane. Pak aku wis gedhe kepen kawin karo iko wis ngono ae. Iki gak keblanjur ya. Hati-hati ini, harus hati-hati betul. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang keempat hidayah dari Allah, iman dan taufik, dan yang kelima tafsirannya adalah memiliki investasi untuk akhirat. Rezeki kita seberapapun sedikit banyak harus kita
buat investasi untuk kepentingan akhirat, yakni amal. Lebih-lebih ini sudah menjelang Ramadan, ya dah. Gak akeh 5.000, 1.000, 2.000 kalau rutin kumpul akeh. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Zainul tadi sudah banyak. Oleh karena itu Ramadan jagane jajan, kasih toki jajan, ayo dilebokno celengan masjid wae. Ya. Mudah-mudahan dengan amal-amal itu semuanya kita nanti benar-benar menjadi manusia yang selamat dunyane lan akhirate dan benar-benar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.